Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaihuddin ya, halaman 125. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih tentang salat berjamaah. Wa minal muta'akkadi alladhi yanbaghil i'tina'u bihi wal hirsu alaihi, dan sebahagian yang sangat dianjurkan, sebahagian perkara yang sangat dikuatkan, yang sepantaslah oleh perhatian dengannya alladhi, dan sepantaslah oleh rakus, oleh semangat banget di atasnya alladhi itu al-mulazamatu, itu selalu berada li safil awali bagi saf pertama, wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi, dan senantiasa continue terus menerus berada terus menerus di atas berdiri padanya sah pertama. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam salat berjamaah, yang perlu kita cari, kita usahakan terus yaitu sah pertama. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi menyatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil azani was safil awal." Andaikan mengetahui oleh manusia akan apa yang ada pada azan dan sah pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati dan keduanya, illa ayyastahimu illa ayyastahimu, kecuali bahwa mereka harus mengundi di atasnya, ma lastahamu, sungguh mereka akan mengundi. Jika kalau mengetahui oleh manusia akan ma yang ada pada adzan dan sah pertama, andaikan orang tahu apa sih pahala adzan, apa sih yang ada dalam sah pertama, kemudian mereka tidak mendapati keduanya kecuali dengan cara mengundi, kecuali bahwa mengundi oleh mereka di atasnya mah, sungguh mereka akan melakukan undian itu. Wa ma'nal istiham al-iktira. Jadi istiham itu maknanya iktira ya, mengundi. Wa yuhtaju wa yahtaju may yaqsudu sholata fi shafil awwali li fadli, dan memerlukan oleh orang yang bermaksud ia akan sholat di saf pertama li fadlihi, karena kelebihannya saf pertama, dan memerlukan oleh orang yang bermaksud ia akan sholat pada saf yang pertama. Kenapa dia bermaksud sholat di saf pertama? Li fadlihi, karena kelebihannya saf pertama. Perlu kepada apa? Ilal mubadarati qabla izdihamin nas, kepada bersegera sebelum berdesak-desak manusia. Ya. Wasabqihim ila safil awali, sebelum mendahuluinya mereka kepada saf pertama. Jadi untuk mendapatkan saf pertama tentunya kita harus segera ke masjid sebelum orang-orang datang, kita duluan. Fa'innahu, karena bahwa sungguh hal dan syarat. Mahma ta'akhara, bila tertakhir ya, bila telat ya. Summa ata, kemudian datang ya. Waqad sabaquhu, dan padahal sungguh mendahului oleh mereka akan dia. Rubama yatakhatta riqabahum, kadang-kadang melangkahi ia akan leher-leher mereka. Fayu'zihi, maka menyakiti ia akan mereka. Karena kalau dia telat datang, kemudian dia datang ke masjid, orang lain udah duluan, dia terpaksa kadang melangkahi orang, sehingga orang tersakiti karena dia, ini bahaya. Wazalika mahdurun, bermula demikian itu bahaya. Bahaya kalau kita melangkahi, justru bukan dapat pahala, karena menyakiti orang lain. Waman khasyiya dzalika fasalatuhu fi ghairi safil awal. Dan barang siapa yang khawatir ya akan demikian, khawatir menyakiti orang lain kalau melangkahi orang lain. Fasalatuhu fi ghairi safil awali, maka bermula salatnya dia pada bukan saf pertama, itu aula bihi, itu lebih utama terhadap dia. Jadi ketika kita datang telat, nggak mungkin. Kecuali ada ruang-ruang, kita bisalah melewati kan. Tapi kalau harus melangkahi kepala orang, ini menyakiti orang, terlarang. Lebih baik sholat aja di saf yang bukan saf pertama. Kemudian ketika kita udah telat itu kita terpaksa sholat bukan saf pertama, apa yang harus kita lakukan? Sumaya lumu nafsahu ala ta'akhurihi.
Kemudian mencela ia akan dirinya atas telatnya seseorang. Hatta yasbiquhun nasu ila awail sufuf. Hingga mendahului akan dia oleh manusia kepada awal-awal. Jadi kita mencela diri kita, jangan mencela orang lain. Kesalahan diri kita. Berarti besok kita harus lebih rajin lagi. Fil hadis, dalam hadis, la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasalah kaum-kaum itu telat mereka, tertakhir dari saf pertama, hatta yuakhirahumullah, hingga mentakhirkan akan mereka oleh Allah. Karena kita telat mulu, nggak kebagian saf pertama. Atau bisa juga maknanya, kalau di luar konteks, telat melakukan kebaikan, selalu terlambat, nggak mau bersegera dalam kebaikan. Akhirnya kita dijadikan umat yang mundur oleh Allah Subhanahu. Waminas sunanil muhimmatil maghfuli anha, dan sebahagian dari sunnah-sunnah yang penting yang dilalaikan orang, yang dilupakan orang darinya sunnah, itu taswiyatus sufuf, itu meluruskan saf, wa tarassufiha, dan merapatkan padanya saf. Ini penting banget. Saf lurus dan rapat. Ini penting. Tarasu ini dari rasa rapat. Taswiyah lurus. Bagian dari sunnah-sunnah yang penting yang dilupakan orang darinya sunnah itu taswiyatus sufuf, itu meluruskan saf, watarassu fiha, rapat padanya saf. Waqad kana alaihi salatu wasalam, dan sungguh adalah Nabi alaihi salatu wasalam itu ya tawalla, mengurusi ianya Nabi fi'la dzalika binafsi, akan melakukan demikian dengan dirinya. Nabi langsung terjun untuk meluruskan, merapatkan saf. Wa yuksiru tahridu alaihi wal amra bihi, dan memperbanyak ianya Nabi akan menganjurkan kepadanya kepada demikian demikian rapat dan lurus, wal amra bihi, dan akan memerintahkan dengannya demikian. Berbanyak ianya Nabi akan menganjurkan kepada demikian dan akan memerintah dengan demikian. Fayaqulu, dan Nabi berkata, la tusawwuna sufufakum, hendaklah kalian luruskan akan saf kalian, au la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau bahwa memperselisihkan oleh Allah antara hati-hati kalian. Kalian mau meluruskan saf, atau hati kalian dibuat saling saling bentrok dengan sahabat kalian, akhirnya berperang sesama kalian misalnya. Nah, wa yaqulu, dan Nabi berkata, inilah arasyayatina tadkhulu fi khalalis sufuf. Sesungguhnya aku melihat akan syaitan-syaitan itu masuk ia ke dalam celah-celah saf. Yakni biha, bermaksudnya Nabi dengannya khalalis sufuf. Bermaksudnya Nabi dengannya celah-celah saf akan al-furajallati, akan ruang-ruang, furaj, jamak dari farjun, luang, lobang-lobang, ruang-ruang yang ada ya fiha dalamnya saf-saf. Wa istahabbu ilsaqul manakibi bil manakibi ma'at taswiyah. Maka disunnahkan akan melekatkan bahu-bahu dengan bahu-bahu bersama lurus. Udah lurus, bahu kita saling berdempetan. Artinya, bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran an. Dengan sekira-kira tidaklah seseorang itu mendahului kepada seseorang dan tidak pula tertakhir darinya seseorang. Ya, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, rapi. Fadzalika huwa sunnah, demikian itulah sunnah. Wa yuta'akkadul itina'u bidzalik wal amru bihi minal a'immah, dan dianjurkan, dikuatkan akan perhatian dengan demikian, masalah lurus dan rapi saf, sangat dikuatkan akan perhatian dengan demikian dan akan memerintahkan dengan demikian minal a'immah, dari imam-imam. Para imam khususnya kan harus perhatian. Wahum bihi aula min ghairihi minal muslim. Dan bermula mereka para imam dengannya demikian, urusan merapatkan, meluruskan, itu lebih utama daripada selain mereka dari kaum muslimin. Jadi imam di sini bisa maknanya pemimpin juga, bisa maknanya imam sholat ya. Biasanya di kita imam sholat yang menyatakan istawu sufufakum. Fa innahum a'wanun 'alal birri wat taqwa. Karena sungguhnya mereka itu pembantu-pembantu kepada kebaikan dan takwa. Para imam, para pemimpin juga boleh membuat aturan harus sah rapi ya. Wabizalika umirtu, dan dengan demikian mereka diperintahkan. Memang semua orang diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan bermusuh.
Fa'alaika rahimakallahu ta'ala. Maka hendaklah engkau semoga merahmati akan engkau oleh Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau bil mubadarati untuk bersegera ila safil awali kepada saf yang pertama. Wa alaika birasis sufufi wa taswiyatiha mastata. Dan hendaklah engkau birasis sufuf untuk merapatkan saf-saf wa taswiyatiha dan meluruskannya saf-saf mastata semampu kamu. Fa inna hadhihi sunnatun mayyitatun min sunani Rasulillah alaihi salatu wasalam. Karena sungguhnya ini itu satu sunnah yang telah mati dari sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang sudah disepelekan orang. Man ahyaha kana ma'ahu fil jannah. Barang siapa menghidupkan ia akan ini sunnah, mesti ada ia bersamanya Nabi dalam surga. Kama warada sebagaimana yang warid ianya dalam hadis. Wa'alam anna min ahammil muhimmat. Ketahui olehmu bahwa sungguh sebahagian dari yang paling penting. Ahammil muhimmat yang paling penting dari yang penting. Ketahui olehmu anna min ahammil muhimmat. Wah sungguh sebahagian dari yang paling pentingnya yang penting. Itu mulazamatus salawati fil jamaah. Itu melazimkan salat dalam berjamaah. Jaga salat jamaah. Kama takadam sebagaimana yang dahulu. Bahwa ani hudur al jamaah. Dia nyama itu aku maksud akan hudur al jamaah. Hadir berjamaah. Senantiasa berjamaah di masjid. Atau sebelumnya beliau menyatakan kalau nggak bisa ke masjid ya di rumah tapi berjamaah. Wa fi salatil isya'i wa subhi asyaddu ta'akkudan wa aksaru fadla. Dan pada salat Isya dan subuh itu lebih berat nisbah muakkad dan lebih banyak nisbah keutamaan. Lebih-lebih lagi salat jemaah Isya dan subuh. Kenapa? Dikaulihi alaihi salatu wasalam. Karena sabda Nabi. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sholat ia akan Isya dalam jamaah, maka seolah-olah telah bangun ia setengah malam. Setelah Isya berjamaah seperti menghidupkan setengah malam. Orang sholat subha fi jamaatin. Barang siapa yang sholat ia akan subuh dalam jamaah, maka annama qamal laila kullah. Maka seolah-olah dia itu bangun ia akan malam seluruhnya malam. Insya Allah sholat subuh. Kalau kita malas nggak biasa sholat tahajud, ya minimal ada sholat jamaah subuh. Insya Allah itu malam dianggap kita menghidupkan seluruh. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda, Farquma bainana wa bainal munafikin annahum la yastati'una hudural isya'i wa subhi fil jamaah. Bermula perbedaan yang ada antara kita antara orang munafik itu bahwa sungguhnya mereka orang munafik itu la yastati'un mereka tidak mampu hudur al isya akan hadir jamaah isya dan subuh fil jamaah. Mereka tidak mampu akan menghadiri isya dan subuh dalam jamaah. Al hadis baca olehmu akan. Warada dan telah waridlah oleh an-naman shallal isya oleh bahwa sungguh orang yang salat ia akan isya fi jamaatin dalam jamaah karena fi zimmatillah sehingga ada ia dalam tanggungan Allah hatta yusbiha hingga masuk waktu subuh ya. Dijamin dalam penjagaan Allah selamat. Wa man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat ia akan subuh berjamaah, niscaya ada ia itu fi zimmatillah dalam tanggungan Allah hatta yumsiya hingga masuk waktu sore ia. Itu antara lain kelebihan sholat subuh dan isya berjamaah. Lalu dalam penjagaan Allah. Qala alaihi salatu wasallam berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmati." Maka tidak meminta akan kamu oleh Allah dengan sesuatu dari tanggungannya. Fala yatlubannakum maka tidak mencari akan kamu oleh Allah. Maka tidak meminta akan kamu oleh Allah dengan sesuatu dari tanggungannya. Fala yatlubannakum gimana mafhumnya? Maka tidak meminta ianya Allah akan kamu. Maka tidak meminta akan kamu oleh Allah dengan sesuatu dari tanggungannya. Orang yang berada dalam tanggungan Allah nggak perlu diurus oleh orang lain. Cukup Allah yang mengurusnya. Nah, mungkin begitu maksudnya. Atau di sini yanha anit ta'arudi, melarang ianya Allah anit ta'arudi dari mengganggu, membawa gangguan. Melarang ianya Allah dari mendatangi bagi orang-orang yang dianya orang dalam tanggungan Allah dengan sesuatu dari keburukan. Jadi Allah mau melarang mengganggu orang yang dalam jaminan Allah. Kalaupun diganggu, Allah yang akan membelanya sendiri. Apa namanya? Mafhumnya jauh dari mafhum zahir. Zahir, fala yatlubannakum. Tidak meminta akan kamu oleh Allah dengan sesuatu dari tanggungannya. Beliau mengartikan melarang ianya Allah
dari mendatangi bagi orang yang dianya orang dalam tanggungan Allah dengan sesuatu dari keburukan. Waqad balagana dan sungguh telah sampai kepada kami annal hajaja, wah sungguh hajat Yusuf As-Saqafi seorang gubernur jahat yang membunuh banyak orang. Tapi rajin sholat jamaah. Nah, ini kata para ulama, ini orang aneh nih. Jamaah rajin tapi membunuh banyak orang karena salahnya sedikit dibunuh, dipotong lidahnya, dipotong tangannya. Bahkan para sahabat Nabi yang tersisa pada masanya semuanya distempel, dibuat besi panas, dicap, distempel. Ini berarti ini budak Yusuf As-Saqafi. Telah sampai kepada kami oleh sungguh Hajjaj, ma'ajurihi bersama jahatnya Hajjaj, wa dhulmihi bersama zalimnya, wa ta'addihi bersama muta'addinya, bersama melanggarnya Hajjaj. Lihududillah bagi hukum-hukum Allah itu kana yas'alu. Itu ada ia bertanya ia kullaman yu'da. Akan setiap orang yang didatangi akan ianya orang dengannya Hajjaj pada siang hari. Jadi setiap orang itu harus lapor kepada Yusuf ini, kepada gubernur ini setiap pagi. Semuanya ditanya, kamu tadi sholat subuh jamaah enggak? Kalau sholat subuh berjamaah, iya katanya dibebaskan. Kalau enggak, dipukul. Kadang-kadang malah dibunuh. Nah, ini kadang sholat sholat Jumatnya kalau kita baca sejarah, sholat Jumatnya asar. Sholat Jumatnya udah menjelang maghrib. Kalau ada orang-orang yang protes, dipotong lidahnya, dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh telah sampai kepada kami oleh sungguh Hajjat bersama bersama aniayanya Hajjat, bersama zalimnya, bersama mutaaddinya, melanggarnya Hajjat, lihududillah bagi hukum-hukum Allah. Itu karena ada ia itu bertanya ia kulaman akan setiap orang yukta yang didatangkan akan orang bihi kepadanya Hajjaj pada siang hari. Apa yang dia tanyakan? Hal sholaita subha fi jama'atin? Apakah kamu sholat subuh berjamaah? Pak Ingqala maka jika berkata ianya orang ya, nah, khalla sabila membebaskan ia akan jalannya orang. Kalau enggak ya dihukum. Makhafatan ayat lubahullah. Karena takut bahwa menuntut kepadanya oleh Allah dengan sesuatu dari tanggungannya Allah. Ini beliau, menurut beliau begini ya. Ini menurut ulama lain nih kalau kita baca sejarah yang ada politiknya dikit. Kenapa dia rajin berjamaah? Untuk mencari tahu orang-orang yang tidak mau jamaah berarti orang yang menantangnya dianggap oposisi. Nah, maka ada yang namanya oposisi, anti pemerintah akan dibunuh, dihukum, dikejar. Jadi kalau orang mau berjamaah di belakang dia berarti simpatisan dia. Kalau ulama-ulama yang mengkaji sejarah menjelaskan seperti itu. Bukan dia sholat jamaah karena takut kepada Allah. Wa idh kan arafta min qablu ma warada an Rasul alaihi salatu wasalam min tasydidati fi tarkil jama'ati min ghairi udhrin sahih. Dan karena kan arafta sungguh kamu sudah tahu dari sebelum akan apa yang engkau tahu ma yang datang ia dari Rasul alaihi salatu wasalam min tasdidat dari ancaman-ancaman fitar kil jamaah dalam meninggalkan jamaah min ghairi udhrin sahih dari ketiadaan alasan yang jelas. Dari sebelumnya beliau sudah membahas betapa Nabi mengancam pengen membakar rumah orang-orang yang nggak mau jamaah. Fa'alam maka ketahui olehmu wa tahaqqaq pastikan olehmu annal mutakhalifa an salatil jamaah sungguh orang yang meninggalkan dari salat berjamaah Bidzalikal wa'di dengan demikian ancaman itu aku itu lebih berhak. Maka yakin olehmu, pastikan olehmu sungguh orang yang meninggalkan dari sholat berjamaah. Bidzalikal wa'di terhadap demikian ancaman tadi itu lebih berhak. Artinya ancaman-ancaman itu pasti tujuan utamanya kepada orang yang nggak mau sholat berjamaah tanpa udzur. Watasdidu alaihi fi tarkihi dan bermula ancaman terhadap orang itu, orang yang meninggalkan jamaah, dalam meninggalkan jamaah itu lebih besar. Bermula ancaman terhadapnya orang dalam meninggalkan jamaah itu lebih besar. Kenapa? Wazalika li'anha fardu ainin bil ijma'. Bermula demikian itu karena bahwa sungguhnya jamaah itu fardu ain dengan ijma'. Ini yang aneh ya. Belum pernah kita mendengar kalau salat jamaah itu fardu ain. Salat jamaah itu kan khilaf dalam kitab fikih. Ada yang sunnah muakkad, fardu kifayah. Tapi beliau ini ijma' ini, nggak tahu ini dari mana. Oh Jum'at, bukan jamaah, Jum'at. Benar, salah tadi ya. Maka yakin olehmu pastikan bahwa sungguh orang yang meninggalkan dari sholat Jum'at. Kalau sholat jamaah ancamannya besar, ini sekarang orang yang meninggalkan sholat jamaah, ancaman yang berlaku kepada orang yang meninggalkan jamaah
Ancaman yang tadinya berlaku kepada orang yang meninggalkan jamaah, sekarang ada orang yang meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat mesti berjamaah, kan? Itu lebih berhak untuk dapat hukuman tadi. Nah ini. Maka yakin olehmu, pastikan olehmu bahwa sungguh orang yang tertinggal, yang meninggalkan dari sholat Jumat, dengan demikian ancaman tadi itu lebih berhak. Bermula ancaman terhadap dia, dia yang meninggalkan sholat Jumat, dalam meninggalkannya Jumat itu lebih besar. Ini baru benar. Wadhalika bermula demikian. Itu li'annaha. Karena bahwa sungguhnya sholat Jumat itu memang farduin. Nah, beri Jumat. Waqad qala, sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man taraka salasa Juma'in. Barang siapa yang meninggalkan ia akan 3 Jumat min ghairi udhrin, tanpa udhur, taballahu ala qalbih, niscaya menstempel, mencap oleh Allah di atas hatinya. Allah buat hatinya mati. Wasu'ila Ibnu Abbas, ditanyakan akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin, tentang seorang laki-laki yaqumul laila, yang bangun ia pada malam hari, yang mendirikan malam maknanya. Fayasumun nahara, dan puasa ia pada siang hari. Walakinnahu la yahdurul Jum'at wal Jamaah, tetapinya dia itu tidak menghadiri akan Jumat dan jamaah. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, huwa finnar, dia berada dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Walaysa yasa'u mu'minan, dan tidak boleh ia hal dan syai'an itu yasa'u, melapangi akan orang beriman, oleh bahwa ayat rukal Jum'ata, oleh bahwa meninggalkan ia akan Jumat min ghairi udhrin, dari tanpa uzur. Bahwa padahal dianya itu yasma'u qaulullah, mendengar ia akan firman Allah Ta'ala. Gak oleh seorang mukmin tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama, alasan untuk meninggalkan Jumat. Sementara kita mendengar firman Allah yang keras ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk salat min yaumil jum'ah, di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu ila dzikrillah, kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan olehmu akan jual beli. Zalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Summa innaka tara aqwaman yadda'unal islama, kemudian sesungguhnya kamu melihat akan beberapa kaum yadda'un, yang mereka mengakui akan Islam, wal imana, akan iman, wa yasma'una kalam Allah, mereka mendengar akan firman Allah Ta'ala, wa kalama rasulih, mereka mendengar akan kalam Rasulnya Allah, yatakhallafun, mereka meninggalkan anil jum'ah, dari sholat Jumat, bighairi udhrin, tanpa udhur. Au bi udhrin fasidin, atau dengan udhur yang rusak, yang tidak bisa diterima. Bi udhrin fasidin, dengan alasan yang rusak, la yasihu kaunuhu udhran indallah, yang tidak salah oleh keadaannya udhur itu udhur indallah, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu taskutu bihil faraidul lazimah, yang gugur dengannya udhur oleh fardu-fardu yang lazim. Ada orang sehat tapi nggak mau hadir Jumat tanpa odor, atau ada odor-odor yang dibuat-buat, yang odor itu tidak bisa dikatakan odor menurut Allah dan Rasul, tidak bisa jadi odor yang bisa menggugurkan kewajiban, itu kewajiban sholat Jumat. Wakat aslafna, dan sungguh telah kami dahulukan. Beliau sudah membahas dulu di atas, annal udral murakhisa, sungguh odor yang membolehkan ianya odor dalam meninggalkan jamaah, wa ianya odor itu alladzi la yumkinul huduru ma'hu, itu alladzi yang tidak mungkinlah oleh hadir bersamanya alladzi. Jadi odor-odor yang membolehkan untuk meninggalkan jamaah itu odor yang tidak mungkin hudur bersama odor itu. Memang payah. Kita emang nggak mungkin benar-benar sakit. Ataupun kalaupun mungkin kita datangi dengan penuh kesukaran. Ini. Wa in amkana, sekalipun mungkin ianya hudur hadir, fabi masyakkatin, ini kebalik ini. Duluan ba, fabi masyakkah, maka dengan kesukaran yang berat. Fabi masyakkatin syadidah, maka dengan kesukaran yang berat, la yasuhlu ihtimaluha, yang tidak mudahlah oleh menanggungnya masyakkah. Ya kadu ya ta'adzaru fil ada, dan hampir-hampir ada ia, itu odor ia dalam ada. Jadi memang mungkin benar-benar nggak mungkin datang. Wahada fil jum'ati aula wa aula, dan berulah ini pada Jumat itu lebih utama dan lebih utama. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan. Ketika nggak hadir Jumat itu benar-benar odor nggak? Kalau untuk jamaah biasa aja begitu ketat uzur yang membolehkan untuk tidak cuma jamaah, apalagi tentang Jumat. Fala yatakhallafu anha li ghairi udhrin sahihin illa munafiqun murtabun, maka tidak
tertinggal darinya Jumat karena odor, karena bukan odor yang sahih kecuali munafik, murtab, yang penuh keraguan. Kad akhta al haqqa wa shawab, yang sungguh telah tersalah ia akan kebenaran. Al haqqa wa shawab, munafik yang sungguh tersalah ia akan kebenaran. Wa kharajat min qalbi anwarut ta'zimi lillah, dan keluar dari hatinya oleh cahaya-cahaya mengagungkan bagi Allah yang agung. Wali hukuki rububiyatihi allati la idza lil abdi wala syarafa lahu wala sa'adata wala falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha wal mulazamati laha wal mudawamati 'alaiha. Nah, maka tidak tertinggal darinya Jumat bagi bukan alasan yang saya kecuali munafik yang pernah keraguan, yang sungguh telah tersalah ia akan kebenaran dan keluar dari hatinya oleh cahaya-cahaya mengagungkan bagi Allah yang agung, dan telah keluar dari hatinya oleh cahaya-cahaya mengagungkan bagi hak-hak lihuquqi atas wadillah, ya, mengagungkan bagi hak-hak ketuhanannya Allah, hak allati la idza lil abdi, yang tidak ada kemuliaan bagi hamba, tidak ada kesyarafan kemuliaan bagi hamba, tidak ada kebahagiaan bagi hamba. Fala falaha, tidak ada keuntungan di dunia dan di akhirat illa kecuali fil qiyami biha, dalam melaksanakan biha dengannya hak-hak rububiyah, hak Allah. Wal mulazamati, melainkan dengan menjaga baginya hak-hak rububiyah dan senantiasa mudawamah di atasnya hak-hak rububiyah. Bahkan la najata wala salamata, bahkan tidak ada keselamatan. Nih banyak muradifnya beliau. Bahkan tidak ada najah, tidak ada keselamatan baginya seorang dari azab Allah, wa sukhtihi, dari kemarahannya Allah, illa fil qiyam biha, kecuali dalam melaksanakan dengannya hak-hak rububiyah, wal muhafazati, dan menjaga di atasnya hak-hak rububiyah. Fandur kaifa yadhadu hadzal abdu su, maka perhatikan olehmu bagaimana zuhudlah oleh ini hamba yang buruk. Mana zuhud di sini dia enggan. Bagaimana enggan oleh ini hamba yang buruk fi sa'adati nafsih, dalam membahagiakan dirinya, wala falahiha, dalam menguntungkan dirinya. Dia zuhud, dia enggak mau membahagiakan dirinya dengan cara menjaga hak-hak Allah, salah satunya hadir Jumat. Summa la yubali bi khusraniha wa halakiha, kemudian tidak peduli ia dengan ruginya jiwa, binasanya jiwa, hatta yatruka hukuk Allah, hingga meninggalkan ia akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wama aujabahu alaihi min faraidih, dan mama yang mewajibkan ianya Allah akannya si hamba di atasnya mah, dan mama yang mewajibkan ya Allah akannya mah atasnya si hamba daripada fardu-fardunya Allah, dia menyepelekan. Nas'alullah al-afiyata wassalamah, kita mohon akan Allah akan afiah dan keselamatan. Wa na'udzu bihi min darki syaqa'i wa su'il qada, dan kita berlindung dengan Allah min darki syaqa, dari didapati oleh kecelakaan dan buruknya takdir. Suma'alam, kemudian ketahui olehmu annal hudura ilal Jum'ah, bahwa sungguh hadir ke Jumat ma'al udhri sahih, bersama udhur yang benar, udhur alladhi yumkinul huduru ma'ahu, yang mungkinlah oleh hadir bersamanya, udhur itu lebih utama. Kita hadir ke Jumat bersama ada udhur, yang udhurnya pun benar-benar, tapi walaupun udhur kita masih mungkin bisa hadir. Kita memaksakan diri hadir itu masih lebih baik, lebih baik. Ya dulu min sabihi ala kamali ta'zim lillah wa lihu. Ya, menunjukkan dari pemiliknya udhur kepada, menunjukkan ianya hadir tadi dari pemiliknya Allah kepada sempurna mengagungkan bagi Allah dan bagi hak-haknya Allah, wa ala tamamir raghbah, dan menunjukkan ianya hadir bersama sakit bersama Allah, menunjukkan ianya hadir kepada sempurna cinta fima indallah, pada ma yang ada di sisi Allah, min sawabihi, dari pahalanya Allah. Nah, wa syiddatir raghbah, menunjukkan kepada sangat-sangat takut min sukhtihi, dari marahnya Allah, wa yaqabihi, dan dari sisanya Allah. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi